Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama YouTube channel gua, Arif Nur Hakim Channel. Dan gue hari ini tanggal 8 Juni gue bakal nge-review sebuah sepatu koleksi gue lagi. Dan beda sama yang lain. Dan yang kemarin Converse sama lokal sekali gue review. Dan kali ini gue bakal nge-review sepatu klasik juga, sepatu klasik, sepatu paling gue suka juga sih gitu. Harganya juga recommended lah buat gue pribadi gitu. Gue bakal nge-review sepatu apa ya? Pasti kalian penasaran kan? Yuk, bakal gue kasih tahu sepatu apa. Ya ini dia sepatunya. Pasti kalian udah pada tahu kan? Sepatu Vans. Nah, buat kalian bisa kalian lihat sendiri sepatu Vans ini, yaitu Vans Era yang black, yang warna black. Nah, bisa kalian lihat sendiri ini dari boxnya. Oke, sip. Dan ini udah jamin legit ya, udah pasti jamin legit barangnya, bukan kaleng-kaleng, bukan KW-KW pokoknya. Nah, ini gua beli waktu itu 2020, gua beli bulan Januari. Pemakaian selama 6 bulan. Ntar bakal gua review juga dan bisa kalian lihat lagi sekali lagi nih. Boxnya ukuran 43 dari boxnya. Nah, ini ya. Dan di sini tuh ada dibuat di Vietnam. Dan di sini pasti ada vendornya ya. Kalau Vans itu pasti ada vendornya juga. Kayak waktu itu Converse itu kalau itu untuk Converse sendiri Adi Perkasa, dan kalau untuk ini Vans di vendornya dari PT Navi. Dari PT Navi, oleh PT Navi Retail Indonesia, sama tempatnya di Jenderal Sudirman, Jakarta. Nah, gue bakal nge-review sepatu Vans Era yang black. Ya, udah kalian lihat ya. Udah kalian lihat. Tuh. Nih, selama pemakaian gue 6 bulan ya ini. Gue bakal nge-review selama pemakaian gue 6 bulan. Ini bisa kalian lihat. Ini habis gue repair, habis gue ini apa namanya? Treatment, habis gua deep cleaning. Jadi sesudah pemakaian langsung gua bersihin, langsung gua rapihin ke dalam boxnya. Jadi harus ada ini ya, kalau mau dirapiin tuh harus ada plastiknya juga, karena buat menyerap juga gitu. Harus ada silika gelnya juga gitu ya, jadi biar awet sepatunya. Nah, ini gua bakal nge-review satu sepatu ini. Nah, gua bakal nge-review sepatu Vans Era yang black ya. Nah, gue bakal nge-review Vans Era yang black. Bisa kalian lihat sendiri dari midsole-nya, taplaknya ya. Nah, banyak yang nanya nih, Bang, kalau bedain Vans Ori sama KW gimana sih, Bang? Nah, kalau buat pribadi gue sendiri, gue juga masih mempelajari dan juga masih belajar juga dalam mereview sepatu Vans. Tapi gue sedikit memahami untuk sepatu KW atau kaleng-kaleng lah ya, dibandingin sama yang legit atau original gitu ya. Untuk original sendiri ya, kalau detailnya untuk pribadi gue sendiri, itu kalau yang original tuh nggak bau lem gitu, lebih ke bau karet. Ini aja masih, walaupun gue udah gue treatment, udah gue bersihin, itu karetnya belum hilang gitu, lebih ke bau karet gitu. Terus kalau yang KW, sempat gue pribadi juga, gue dulu pernah zamannya gue masih kuliah, kalau nggak salah kuliah atau SMA atau kuliah lah, mau masuk kuliah gitu, gue pernah punya barang KW, yaitu old school. Nah, yang Vans old school tuh yang klasik
Nah, yang fans old school klasik itu gua cium tuh baunya bau lem-leman gitu deh. Itu gua beli harganya murah banget, cuma 150 apa 180 hampir 200 lah. Nah, untuk harganya ini sendiri, untuk yang fans era yang biasa, yang black itu harganya di Zalora. Nah, gue belanja lagi di Zalora. Kenapa gue bilang di Zalora? Dari video-video sebelumnya yang gue kasih tahu ke kalian bahwa di Zalora itu udah pasti legit, original, harga retail lah. Terus juga terjamin kualitasnya, kuantitasnya untuk sepatu itu sendiri. Nah, untuk gue beli di Zalora itu harganya 650. Tidak ada diskon, tidak ada tidak ada diskon dan tidak ada harga inilah, tetap harga retail lah. Kalau kemarin kan gue dapat harga diskon, dari retail dapat harga diskon gitu. Sekarang emang harga retailnya 650 waktu gue beli di 2020 bulan Januari. Jadi hampir 6 bulan gue pemakaian di sepatu. Dan dari sepatu ini sendiri gue ukuran 43 dan sangat nyaman sih, nyaman. Gue bilang lagi tadi nyaman. Nah, kenapa gue milih yang fans era yang black? Karena harganya, pertama untuk harganya sendiri tuh murah, 650 untuk fans, ya kan, murah. Terus juga masuk lah untuk fashion apa aja gitu, dan juga klasik juga gitu, lebih ya gampang dipakai untuk fashion, pakai baju apa aja atau pakai t-shirt apa aja lah. Jadi cocok aja gitu untuk fans sendiri gitu, nggak beda jauh sama Converse lah gitu. Dan fans ini kalau ini sih sebenarnya skateboard ya, lebih ke skateboard ya. Dia brandnya lebih ke ininya ke skateboard gitu, sponsornya oleh skateboard gitu. Sama sih kayak Converse juga gitu, Converse juga sama, tapi lebih ke basket sih dia. Waktu awal diluncurnya Converse kan lebih ke basket waktu itu gitu, lebih ke sepatu basket gitu. Kalau ini lebih ke skaters gitu. Nah, untuk fans era black ini banyak nih yang bertanya nih, bedain KW dan ori. Yang tadi gue jelasin tadi, kita balik lagi. Yang tadi gue bilang pertama tuh bau lem ya, bau lem kalau yang KW. Kalau yang original tuh bau karet, lebih ke bau karet. Nah, terus ada nih bang, kalau yang KW biasanya itu ring dalam talinya itu nih, ring yang ini nih. Nah, ringnya itu biasanya cuman ada 3 atau 4 atau ini. Ya, itu sih kalau menurut gua, yang gua lihat dan gua searching juga, nggak semuanya itu KW gitu. Maksudnya ada yang 4, ada yang pokoknya 4 lah, rata-rata 4. Kalau ini kan 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Yang 4 bukan berarti KW juga, itu mungkin ukurannya lebih kecil, lebih kecil dari ini. Nah, kalau ini kan 43 ukuran besar, jadi ringnya ada 5 gitu. Nah, kalau yang kecil itu ukuran perempuan biasanya itu ada 4. Setahu gua ada 4. Nah, itu nggak bisa kita jamin KW atau ori gitu, KW atau ini gitu. Lebih, bang ini KW cuma ringnya ada 4 ini, nggak, belum tentu juga gitu. Terus juga ada yang bilang, wah kalau ori ditaplaknya ada kode waffle, di waffle-nya ini ditaplak ya, di waffle-nya ini ada kode ininya kayaknya FSV ya, FSV. Ini bang, kalau yang KW ini harus ini kodenya bukan ini. Nggak juga gitu, nggak juga. KW sama ori sekarang tuh udah hampir 11-12 menurut gue tuh udah 11-12 gitu. Kenapa gue bilang 11-12? Sekarang tuh yang KW sama yang original tuh hampir mirip. Makanya kenapa yang sangat gue disayangin tuh banyak yang orang awam sotoy gitu tentang sepatu lah. Gue pribadi juga, makanya tadi gue bilang nge-review ini gue nggak sembarang sotoy atau apa ya, sama-sama belajar gitu. Tapi yang gue pahamin gitu, tapi tidak mengejas gue bahwa ini benar ori atau ini atau KW gitu, yang nggak juga gitu. Tapi kalau gue pribadi yang punya gue ini udah pasti, ini gue paten pasti asli, udah pasti asli. Karena apa? Gue beli di Zalora. Kenapa di Zalora bang? Emang di Zalora pasti asli? Kalian review sendiri, lihat di YouTube channel lain, di Zalora pasti legit. Kenapa gue bilang legit? Karena di Zalora itu khusus jualan fashion gitu, entah baik t-shirt, entah hoodie, entah crew neck, entah sepatu, entah sneaker yang lain. Coba kalian beli di Lazada atau Tokopedia, itu ada yang ori, ada yang KW juga, karena dicampur dia gitu. Kalau khusus fashion ya gue beli di Zalora gitu. Nah,
balik lagi ke sini, KW atau orinya gitu untuk fans. Nah, untuk kan ada fans itu ada dua macam ya, ada yang global market, ada yang Japan market. Nah, Bang katanya kalau Japan market tuh KW ya gini. Belum, enggak juga. Japan market itu diperuntukkan sebenarnya Japan market nih ya. Cuma sayangnya gue nggak punya barangnya Japan market. Suatu saat sih gue pengen beli yang Japan market. Nah, untuk Japan market sendiri ya, untuk Japan market sendiri itu diperuntukkan untuk orang-orang Jepang sebenarnya. Kan orang-orang Jepang itu demen suka berjalan kaki ya, suka berjalan kaki. Jadi dia kalau yang Japan market bedanya nih ya, Japan market tuh dia agak mancung nih. Yang di depannya ini nih moncongnya itu dia agak ke depan gini nih, agak angkat begini, agak beginilah, agak begini tuh, agak naik. Karena tuh saya mau pejalan kaki gitu. Nah, kalau untuk global sendiri ya agak lurus, bukannya agak, emang bener lurus gitu. Kalau yang global lurus, dia lurus begini gitu, lurus nih kayak gini nih, global lurus. Nah tuh, karena ini dipakai makanya agak sedikit ini ya, agak sedikit naik ya, karena ini udah pakai 6 bulan, karena sedikit agak naik tuh. Tadinya mah lurus gitu. Nah, kenapa yang gue bilang tadi Japan market dibilang, ada yang bilang KW, ada yang bilang sebenarnya Japan market tuh nggak KW. Terus harganya pun lebih beda. Japan market tuh lebih murah dibanding global. Nah, terus untuk Japan market sendiri itu dari kardusnya aja, dari boxnya, bukan tahu tadi dari boxnya sendiri itu warnanya hitam. Jadi warnanya hitam, terus ini ada checkerboard gitu. Di sini tuh ada checkerboardnya gitu. Jadi kayak kotak-kotak kayak catur gitu. Nah, kalau yang global ini warnanya merah begini. Nah, gitu, lebih ke situ sih ya. Yang face era yang black ini untuk tapaknya sendiri, kalau untuk yang Japan market kan, kalau yang ini kan global nih, ini lebih coklat. Terus yang Japan market tuh lebih kuning gitu. Terus kode wafelnya juga bukan di sini dia, tapi di bawah sini nih. Nah, di bawah sini. Nah, itu bilang, Bang itu KW ya. Nah, itu kalau yang Japan market itu tadi gue bilang enggak semua Japan market tuh KW, enggak, itu original, cuma emang diperuntukkan untuk orang-orang Jepang. Nah, terus ada juga di boxnya, di dalam box itu dia ada buku panduan gitu, tapi buku panduan Jepang. Kalau yang di yang di Japan market. Nah, kalau yang ini itu nggak ada sama sekali, gitu, nggak ada bahasa Jepang atau apa gitu di dalam boxnya. Kayak kalau di Japan market di dalam box itu ada teksnya gitu, kayak buku panduan itu bahasa Jepang. Nah, kenapa gue milih global? Cuma beda-beda tipis ya emang sebenarnya. Cuman gue lebih suka global market gitu, yang globalnya daripada yang Japannya. Kalau masalah nyaman nggak nyaman, enakan nyaman mana sih, Japan market apa globalnya gitu? Menurut gue pribadi ya dua-duanya nyaman, nggak ada yang nggak nyaman, dua-duanya itu nyaman gitu, dua-duanya nyaman. Buat gue pribadi dua-duanya nyaman. Gimana dari kaki lu aja, gimana nyamannya di kaki lu aja gitu. Gue bakal nge-review fans era yang black, yang global marketnya nih, ini dari tapaknya sendiri ya. Bisa kalian lihat tapaknya, wafelnya ini berbentuk waffle. Nah, dari wafelnya sendiri nih ya, itu pasti udah ada ini nih, ada kayak kode wafelnya. Dan di kode wafelnya itu, ini FCV itu buatannya tuh kalau nggak salah dari Vietnam deh. Nah iya benar, dari Vietnam. Ini dari Vietnam. Dari Indonesia juga ada, pembuatan dari Indonesia juga ada. Kalau kalian tahu, itu pembuatan fans juga ada pabriknya di Indonesia. Cuma gue tempatnya nggak tahu. Kalau itu dulu ada, tapi sekarang kayaknya udah ditarik karena sempat waktu itu fans sendiri waktu itu sempat dihentikan untuk produk ke Indonesia, untuk diproduksi di Indonesia, dan juga untuk jualnya juga diberhentikan juga penjualannya. Sempat pada tahun 2017 apa 2016 gitu, gue lupa tahunnya. Itu karena mungkin dari vendornya juga ya, karena waktu itu fans juga sempat vendor itu kayak tadi tuh yang Adi Perkasa. Terus kalau fans ini kan Navi. Nah, mungkin dari PT Navinya itu sendiri belum bisa, apalah, kita nggak tahu juga tentang Kranas itu. Gue juga belum tahu juga kenapa sempat diberhentikan penjualannya di Indonesia. Nanti kalian bisa lihat di YouTube lain atau searching juga kenapa bisa berhenti dulu. Ini sepatu fans sempat tutup dulu. Nah, yang tadi gue bilang ini lebih klasik ya, lebih klasik nih sepatu.
Terus dari midsole-nya juga masih oke lah punya gua, sama pemakaian 6 bulan. Tidak ada yang ini, nggak ada yang ngikis juga dari sisi-sisinya, presisinya masih bagus, masih oke. Biasanya kalau fans letak ininya yang bikin kroditnya di sini ya, yang bikin krodit tuh di sini nih. Nih yang bikin krodit suka ngebelek begitu, kayak apa, kelemahnya tuh di sini. Nih, ditekukan ininya nih, ditekukannya. Nah, untuk si fans ini yang fans era ini yang black, dia beda sama yang ada satu lagi yang era yang klasiknya. Ini kan yang biasanya, kalau yang biasanya harganya murah, kalau yang klasiknya hampir 780 apa 150-an gitu, sekitar segitu. Bedanya itu dari sini nih, dari tekukan kaki. Nah kalau ini ada tekukan kakinya itu ada kayak kulit gitu, kulit. Nah ini banyak leather gitu tuh, ini leather ini nih, yang putih ini leather. Nah kalau yang klasik itu full canvas, tapi gue lebih suka ini karena apa, udah harganya murah, terus juga lebih enak. Di sini nggak sakit gitu, empuk gitu. Ini empuk, ini empuk. Bahannya juga pasti udah ketahui ya, kanvas. Bahannya udah pasti kanvas ya, fans itu kanvas. Nah ini kanvas yang gue pegang, ini kanvas bahannya. Terus dari lecesnya juga masih oke lah, nggak ada yang ini, masih kayak baru lah emang, karena pemakaiannya juga padahal sering dipakai sih, pakai pemakaian tempur juga. Tapi lu tau sendiri lah, kuat. Fans itu emang bener kuat, emang didesain untuk main skateboard gitu. Lu tau sendiri main skateboarding kan berat gitu, maksudnya bakal hancur sepatu, udah pasti lah. Namanya main skateboard kan pasti jatuh-jatuhan, ada ininya juga, dribblenya juga buat ini. Aduh, pokoknya ini sangat bagus sih, sangat kuat juga gitu sepatu fans nih. Nah untuk fans sendiri, gua pernah lihat produksinya di YouTube, dan produksinya itu dibuat sama tangan manusia gitu, makanya setiap fans tuh ada namanya kayak patahan. Nah patahnya tuh di sini nih, nah pas di tag nama ini nih, fansnya nih yang warna merah ini nih. Nah itu dia, lebih ke situ. Jadi dari sini nih, dari ini ada patahannya nih. Nah ada patahannya. Tapi kalau yang ada lagi yang Cat and Pass tuh, yang fans yang Cat and Pass tuh, dia di sini, samping sini, tulisan ini ada di samping sini, namanya juga Cat and Pass ya kan. Nah Cat and Pass tuh ada di sini, dia patahnya di sini juga. Nah kenapa kalau yang Japan market tuh pasti ada bedanya juga. Di Japan market tuh pasti ada bedanya, itu bukan KW, itu original. Nah, tergantung juga gitu, tergantung lu beli di mana juga, terus lu tahu barangnya juga gitu, lebih ke situ sih. Nah untuk fans sendiri, ya gue ngasih saran buat kalian yang mau beli fans itu, kalau yang belum paham, gue jujur gue juga waktu itu gue belum paham ya, walaupun sedikit untuk sekarang ini masih ya belum paham juga, tapi sedikit udah memahami. Gue udah memahami dari sisi-sisinya, dari cara di dalam ininya sepatunya, dari outsole-nya, midsole-nya, taplaknya. Gue juga udah sedikit paham, memahami sepatu gitu. Kalau awal emang gue belum tahu, makanya gue langsung beli yang langsung ke Zalora gitu. Kenapa nggak di outlet bang? Kenapa harus di Zalora terus? Lu disponsori sama Zalora ya? Gue nggak disponsori oleh Zalora, karena kalau di outletnya langsung pasti harganya beda. Karena apa? Karena kan udah masuk PPN, karena dia pasti kan pajaknya dikenain ke kita kalau masalah beli sepatu gitu. Biasanya kan ada harga berapa, beda-beda tipis sih sebenarnya, tapi tergantung kalian mau beli di outletnya langsung silakan. Kalau untuk di Tangerang udah ada di Lipo Karawaci, ada untuk di Lipo, untuk wilayah Tangerang. Untuk wilayah Tangsel di Sumarekon ada, di Alam Sutra juga ada, lebih ke situ sih. Nah makanya kenapa gue bilang gue beli sepatu fans nih ya, karena gue suka, terus juga mudah, maksudnya gampang lah buat di fashion masuk apa aja lah gitu, lebih ke situ sih gitu. Dan kalau dibilang ori KW-nya itu gue saranin ya udah lu mendingan beli di outletnya langsung. Kalau enggak ya kalau mau online Zalora aja udah, jangan ke Tokopedia atau Lazada atau Shopee. Ada yang ori tapi kan kita nggak tahu kalau dari bentuk gambar, kalau kita orang awam. Nah gue saranin lebih baik ya belinya di outletnya langsung kalau mau
beli langsung gitu, ke tokonya langsung tuh udah pasti legit gitu. Nah untuk pemakaiannya ini sendiri dulu 6 bulan kondisi tempur waktu itu, tapi lu lihat sendiri lah masih kuat, masih kokoh. Cuman ya mungkin ini agak ngangkang ya, maksudnya ini agak naik nih presisinya nih, presisi ininya ini agak naik tuh, agak naik, agak set gitu kakinya. Nah tapak itu udah kelihatan kok agak naik, udah kayak Japan market gitu. Tadi ini lurus karena kan sering dipakai ya, jadi kan kita kalau sepatu kan namanya kaki kan bentuk kaki kan beda-beda, ada yang ngangkang begini, ada yang begini, ada yang begini gitu kan. Jadi kayak seperti itu. Nah, gua saranin buat kalian kalau mau beli ya belilah yang original lah gitu. Kalau nggak maksudnya belum ada duitnya atau belum ada dananya juga, mendingan beli yang lokal aja. Lokal juga bagus-bagus kok, banyak kayak Geomax. Geomax juga hampir mirip, maksudnya kayak gitu juga. Dia juga itunya juga buat apa namanya, buat skateboard juga kok, kayak Geomax. Terus sama apa lagi ya, FVC yang gambar pisang tuh, itu kalau nggak salah punya band, punya drummer apa gitarisnya ya, itu punya Saint Loco kalau nggak salah. Iya punya Saint Loco, gitarisnya apa drummernya gue lupa. Nah itu FVC juga bagus. Terus juga ada juga dari, kalau untuk ke wilayah Banten itu ada juga untuk di apa, di daerah Serang itu ada namanya brand Gozel. Nah itu Gozel juga bagus. Itu daerah Serang, daerah Serang Banten. Itu juga brand sepatu lokal juga, keren juga, hampir sama kayak gini juga, kayak Vans juga, bagus. Harganya juga terjangkau. Nah kalau mau beli yang KW jangan deh, mendingan beli yang original gitu. Nah kalian bisa lihat sendiri gimana awetnya ya kan, beli sepatu ya harga menjamin kualitas lah, kuantitas juga harga ya. Harga menjamin kualitas dan kuantitas. Kalau harganya ini ya kualitas juga ya jelek gitu. Kalau harganya murah, atau maksudnya bukan arti murah lokal ya, berarti murah KW gitu, bukan harga aslinya gitu. Makanya gue bilang mendingan beli original tapi mendingan beli yang murah tapi original. Apa? Yaitu barang lokal kuat kok, bagus-bagus dari lem-lemannya, dari ininya gitu. Nah untuk kita lanjut lagi ke sini, untuk sepatu ini agak keras ya. Kalau Vans emang agak keras tampaknya, karena ya itu didesain untuk main skateboard gitu, skateboarding. Nah jadi agak keras. Kalau buat Japan market enteng, enak, empuk teknik ininya. Karena apa gue bilang empuk? Karena emang dia buat jalan kaki gitu, lebih ke jalan kaki dia. Kalau ini kan ya buat jalan kaki juga enak, cuman lebih ke main skateboard sih gitu. Karena ini kan emang didesain untuk main skateboard Vans itu gitu. Setiap sepatu tuh ada ininya sendiri gitu, ada keunikannya sendiri gitu. Gue bilang ini bukan sangat ya, agak keras. Dan ini empuk nih, dari pergelangan kaki ini empuk nih. Ini busa ya, bukan ya, busa. Ini busa. Terus ini leather gitu, leather kulit. Untuk tagnya sendiri bakal gue buka nih ya, untuk tagnya sendiri itu. Nah ini dia nih, kelihatan nggak untuk tagnya sendiri? Ya udah kelihatan ya. Nah untuk tagnya sendiri itu dari Vans juga ya, ada US woman, yang mennya, yang womannya ya, ada buat US woman, ada yang buat laki-laki juga. Ukurannya ini 9, itu 24 cm. Nah kenapa gue bilang tadi ini awet banget. Kalau buat kalian mau beli sepatu ini silakan, yang global market juga silakan. Karena yang global market kan yang ini, yang Japan marketnya, maksudnya yang Japan marketnya juga silakan. Karena yang Japan marketnya itu juga enak gitu, dan juga harganya juga murah gitu. Terus ada misalkan, bang, gue beli nih bang, dapat barang dari luar, barang dari temen, terus beli dari luar, terus tuh ada PT Navinya gitu. Ya emang bener, emang nggak ada gitu. Emang ada yang nih, ada dijual Indonesia itu harganya, ada yang harganya ini sama tipenya tapi harganya beda. Ada global juga tapi emang mungkin beda vendor ya, atau beda vendor juga, atau dia dari barang
dari barang luar langsung nggak ada vendor, jadi langsung masuk ke tanpa bea cukai atau gimana, gue juga kurang paham, jadi harganya lebih murah gitu. Itu ada, itu juga legit kok, legit. Lu bisa cek di YouTube-nya Dokter Tirta atau Cipeng. Itu lu bisa lihat di Dokter Tirta atau Cipeng. Itu ada perbedaan fans legit sama yang KW. Biar lebih kalian pahamnya gitu. Kalau kalian penasaran sama yang kan ada tuh yang barang masuk seperti kayak PT Navi, terus ada yang kayak black market lah, jatuhnya kayak black market gitu tanpa ini ya, ada juga itu legit juga. Jadi buat kalian nggak usah ragu lah untuk beli yang di Cipeng atau beli yang di Jalora atau beli ke outlet langsung, kalian langsung datang aja gitu kalau buat kalian yang awam gitu. Nah, untuk pemakaian 6 bulan sendiri gue sangat puas dengan sepatu ini. Gue kasih nilai 90 karena 10-nya itu kesempurnaan milik Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi 90 gua kasih ini 90 nilainya. Itu udah sangat bagus banget lah. Harganya juga murah. Dan gua kasih tau lagi, ini kalau misalkan KW atau original itu nggak usah dilihat dari tapaknya atau dari ininya, tapi lebih ke desainnya juga. Ini desainnya juga keren loh, desainnya keren. Ya, desainnya keren. Nah, untuk ngebedain mananya ya dari mungkin dari lem-lemannya juga, terus dari mungkin dari tapaknya oke deh, dari tapaknya juga, tapi jangan sembarangan ini pilih gitu. Maksudnya jangan sembarang ngomong kalau itu KW atau ini, dilihat dulu di itu dulu gitu, dicek dulu. Makanya kata gue bilang tadi, lebih baik beli langsung ke outlet. Kalau nggak mau beli di outlet, di online bisa, tapi di Jalora gue saranin ya. Tapi terserah kalian mau beli mana aja, terserah. Mungkin ada yang lebih murah dari Jalora, silakan. Tapi kalau kalian pengen tahu gitu, kalau belum tahu ya mending Jalora kalau pengen beli online. Tapi kalau langsung outlet aja gitu ya. Nah, untuk pemakaian ini nanti bisa lu lihat di videonya, bisa kalian ya pokoknya seperti itulah. Gue bakal ngasih video gambar atau video saat dipakai sepatu ini. Yuk, cekidot. Ya, gimana tadi? Udah lihat kan penampilan fans era blacknya kalau udah dipakai? Lumayan keren kan untuk dipakai, terus harganya juga terjangkau. Nah, yang tadi gue bilang buat kalian beli yang original, jangan yang KW-KW, karena
buat apa sih beli yang KW gitu, kalau yang nggak punya budget, kurang budgetnya gitu, mendingan beli yang lokal aja, karena kita cintai produk lokal juga. Karena apa, produk lokal tuh lebih keren juga, nggak kalah dengan produk-produk luar gitu. Misalkan pengen yang lebih bagus lagi atau pengen beli yang brand luar, lebih baik ya pakai, maksudnya kumpulin dana dulu baru kebeli, ya silakan gitu. Jadi fungsikan fungsionalnya sesuai budgetnya, sesuai mungkin gitu loh. Nah, ntar bakal gue review lagi sepatu-sepatu koleksi gue. Terus banyak yang nanya nih, bang, sepatu kok banyak banget sih sepatu koleksi lu di endorse ya? Bukan di endorse ya, orang gue aja beli sendiri, karena ya gue aja viewer masih ini, subscriber juga masih belum ini juga. Jadi ya itu gue usaha sendiri dan gue beli dari tabungan gue sendiri, dari hasil gue kerja, terus juga jualan juga gitu. Dulu kan gue sempet buka cucian sepatu, insya Allah gue bakal buka lagi, tanggal dan bulannya kita belum tahu. Mungkin sih secepatnya bakal gue buka lagi, bakal gue opening lagi, tapi next lah, nanti bakal gue kasih tahu buat yang mau treatment cuci sepatu atau mau repaint, mau sepatu yang lebih bagus lagi di repaint sama kita gitu. Tapi untuk repair kita belum bisa, suatu saat kita bakal pengen nyoba repair. Nah, buat kalian, terima kasih yang udah nonton dan juga yang udah like, subscribe, komen. Terima kasih banyak buat teman-teman dan subscriber gue, asik. Jadi itu aja. Dan masalah tadi, oh iya gue udah lupa, masalah bang kok si Dokter Tirta sih, emang Dokter Tirta bukan seorang dokter ya? Nah, lu bisa lihat di linknya Dokter Tirta deh. Gue bisa lihat di YouTube channel Dokter Tirta. Dokter Tirta tuh siapa gitu, awal mulanya. Kalau gue maksudnya tahu Dokter Tirta bukan mengenali Dokter Tirtanya ya, mengenali langsung, tapi lebih ke lihat di YouTube-nya. Karena menurut gue pribadi, gue panutan gue sih Dokter Tirta waktu itu di tahun 18 mau ke 19 Desember lah. Itu panutan gue Dokter Tirta. Karena apa? Dari treatment cucian gue terinspirasi dari Dokter Tirta, Cipeng gitu. Terus dari jualan sepatu second, waktu itu Cipeng jualan sepatu second juga, jual beli sepatu second. Terus juga beliau juga seorang dokter juga, benar, seorang dokter. Beliau tuh seorang dokter juga. Nah, mungkin kalian banyak yang orang awam baru tahu Dokter Tirta tuh baru tahun 2020 mungkin ya, karena COVID-19. Dia seorang dokter gini. Sebenarnya gue tahu beliau tuh seorang influencer tuh dari 2018. Dari beliau udah lama sebagai pengusaha, seorang dokter tuh udah lama. Cuman gue baru tahu beliau tuh di 2018 Desember mau ke 2019 waktu itu. Gue tahu beliau, terus gue juga tahu fashion, sepatu, terus pengen belajar juga, pengen punya juga sepatu yang bener-bener. Gue akuin gue dulu punya sepatu KW. Terus gue pernah pakai sepatu KW karena gue pengen punya sepatu ini nih dulu gitu. Dan sekarang akhirnya sepatu KW itu udah gue buang. Dan makanya gue ngebandingin sepatu KW sama ori juga bingung juga gitu kalau dicontohinnya nggak ada gitu yang KW-nya. Sempet nyesel juga sih dibuang, harusnya jangan dibuang ya. Waktu itu gue terlalu egois karena malu juga pakai sepatu KW. Ya, akhirnya gue buang gitu, langsung gue buang kemana lupa, gue ke tong sampah apa gue bakar ya. Ada beberapa yang gue bakar. Tadi apa yang buat contoh ya, harusnya buat bedain mana yang original, mana yang KW gitu. Ya itu seperti itu sih. Jadi gue belajar dari Dokter Cipeng, gue tahu dari sepatu tuh belajar dari Dokter Cipeng atau Dokter Tirta, seorang Dokter Tirta. Gue belajar dari beliau, terus juga pengen waktu itu punya usaha sepatu juga terinspirasi dari beliau juga. Karena yang dulu pertama kali punya, setahu gue yang punya di mana-mana sos and care, maksudnya cucian sepatu itu waktu itu Dokter Tirta yang baru ada. Itu namanya sos and care. Kalian kalau tahu sos and care itu ya Dokter Tirta, Cipeng. Nah, buat kalian terima kasih sekali lagi, gue ngucapin terima kasih banyak yang udah subscribe, like, komen. Yuk, bye.